saat semuanya telah dipenuhi oleh huwa, oleh dia, nggak ada rongga, maka memohonlah pada saat tidak ada lagi rongga-rongga nafsu. Maka sesungguhnya kamu bagaikan robot, kan gitu. Ahli utul ilma, bagi mereka yang telah dimasuki ilmu karena meminta, maka dia mengenal dia yang punya nama Allah di dalam dadanya. Kan ayatnya kan sejelas ini, bal huwa ayatun bayyinah fi suduril utul ilma. Sungguh dia itu ayat sing bayyinah. Bayyinah itu gak iso dibantah, nyoto, bukan definisi, nyoto begitu loh. Mahwa syifa baru berbicara bahwa saat telah mengenal dia, maka gue lagi ngomong obat. Ma itu apa-apa, apapun yang kamu jalani, kamu lakukan, dia, jika telah dia kamu kenali, maka dia itu akan menjadi obat, menjadi rahmat bagi orang yang mukmin. Rahmat itu apa toh? Menjadikan ati itu adem, ayem, tentrem. Rahmat itu titik temu dua zat atau lebih, yang jika dua zat atau lebih itu bertemu menjadikan adem, menjadikan tentrem, menjadikan segala sesuatu permasalahan nyingkir, gitu loh. Segala permasalahan itu nyingkrih, itu rahmat. Makanya dikatakan bahwa mahwa syifa, penyembuh. Jika rahmah titik temu dua zat atau lebih, yang zat ini jika bertemu menghilangkan rasa haus, dua zat, zatnya lidah dan zatnya air bertemu menghilangkan haus, zatnya nasi dan mulut menjadikan hilangnya lapar menjadi hilang. Saat zatnya duit karo zatmu utang ketemu lunas, kan gitu. Nyingkir semua permasalahan. Maka itu mendapatkan rahmat namanya. Dapat rahmat. Nek hasil colongan gak barokah, makanya rahmat dan barokah dari situ. Gitu. Golek rahmat di nyolong bank, kan gitu. Nah, supaya itu kan rahmat kan dua zat. Ya, kemudian barokah itu juga harus diorientasikan. Berkah. Jadi suatu penawar dan rahmat bagi orang beriman. Ya kalau menggunakan secara fi'liyah, tadi membaca qul huwallahu ahad kan sudah saya sampaikan di atas. Ya. Ini kan saya menguatkan terjadinya beberapa seliwer mengenai apa to zikir, apa to huwa dan seterusnya. Makanya kita mempertegas ini. Walawit taba'al haq awa'ahum lafahsatati samawati war'at wa man fihinna bal atainahum bidzikr dan seterusnya. Ini sangat jelas. Ini yang kita maksud. Jadi ini menjawab, sehebat apapun seseorang menjadi pejabat, saat tidak mengenal dia, tidak mengenal huwa yang punya nama Allah, kecuali hanya mengenal nama-nama dan sifat-sifat ataupun yang disepakati. Sungguh, manakala walawit andikan kebenaran itu hasil rumusan cipta angan-angan interpretasi. Interpretasi itu karangan. Interpretasi. Al-haq itu interpretasi. Hawa nafsu. Gimana sih penjelasannya? Walau tabal ahwa'ahum lafasadat samawati wa'at. Pada saat kebenaran itu hasil rumusan atau interpretasi atau hasil angan-angan. Hawa nafsu,
tanpa berpedoman kepada kebenaran, tanpa kebenaran, pedoman pada kebenaran. Pedoman kebenaran siapa? Ya mestinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak ada, siapa? Penerusnya. Bukan makna khilafah, khalifah dalam pengertian politik. Mengenai ketauhidan Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain kan gitu. Tapi nggak ada kaitannya dengan Habib dan Habaib gitu, yang nggak ada kaitannya loh ya. Ilmu tentang tauhid itu kemudian Nabi Muhammad kepada Imam Ali, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan seterusnya. Yang dalam keberlangsungan sanad silsilah kait mengikat gulu mentah tidak pernah terputus dan tanpa jeda memegang ilmu zikir, ilmu yang menjadikan seseorang tahu tujuan hidup, ilmu yang menjadikan seseorang tahu hakikat hidup dengan nyata, mengetahui hakikat manusia, mengetahui keberadaan Tuhannya. Namun jika rumusan kebenaran itu tidak ada pemegang kebenaran, maka di dalam ayat ini dipastikan berarti sesuai hawa nafsunya, maka rusak langit dan bumi, waman dan manusia yang berada di dalamnya. Sungguh dengan sebenar-benarnya meleo mripatmu, meleo utekmu, meleo kupingmu, bal atainahum. Sungguh dengan sebenarnya ingsun Allah, kami menggunakan kami itu berarti ada terlibatnya hamba. Tidak menggunakan saya menurunkan zikir, tapi kami menurunkan zikir. Maka bal atainahum, sungguh kami dengan sebenarnya menurunkan kehidupan di duniamu itu, di zamanmu juga itu diturunkan adanya zikir, ingatan rasa hati yang bertempat di dalam dadamu, fi sudurati utul ilma, di dalam dadamu, supaya tidak rusak lafaz itu sama langit dan bumi ini, akan tetapi fahum an zikr, tapi dengan ilmu zikir yang menjadikan kamu mengenal tujuan hidup, kamu semuanya muridun berpaling, maka kamu akan kena penyakit serakah, kamu akan kena penyakit angah-angah, penyakit iri dengki, kena penyakit arogansi, akibat kamu berpaling dari zikir. Sebenarnya Quran itu setiap kali menyebut kitab dan Alkitab berbeda. Kalau menyebut Alkitab itu ya keberadaan utusan sebenarnya. Ya khilafah itu sendiri, kitab yang bisa berbicara, kitab yang bisa ditanya, kitab yang bisa menjawab. Bukan kamu membaca kitab, kemudian telah dijawab di dalam kitab. Tapi itu tafsiranmu dewi kan gitu loh. Quran enggak, jadi tanazilal kitab, diturunkannya Alkitab oleh Allah untuk menjawab permasalahan-permasalahan hidupmu, kena mbok takoki iso jawab. La raiba fih, sehingga kamu tidak di dalam keraguan di dalam menjalani hidup itu. Sehingga semua wawasan dan wacana yang kamu jalani itu di dalam sebuah sistem Rabbil Alamin, sehingga berada di dalam sebuah sistem ilmu, wawasan, wacana yang ada masuk ke dalam sistem induk ilmu, sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini jika telah berada di dalam induk. Jadi Alkitab itu ya
ya Nabi Muhammad itu Alkitab, Nabi Isa itu Alkitab, begitu loh. Quran itu sing mbok waca, Al-Quran iki Nabi Muhammad, Nabi Isa kan gitu. Kitab ki buku, Alkitab dan gak enek pemegang yang hak kitab, ya jenenge kan kita nafsir masing-masing. Tafsir kita masing-masing. Ya, tapi itu kan bagi mereka yang memang berkehendak kuat untuk berproses selamat kembali kepada Allah, maka kemudian bagi mereka yang dikehendaki berada di dalam hidayah ilahi kembali man anaba dengan perilaku kembali. Oke, ini saya nggak panjang-panjang begitu. Saya hanya menekankan tentang zikir. Quran sudah jelas kan, alladzina amanu wa tatma'annu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'annul qulub. Jadi kalau kita ngecaki ayat seperti kalau kita kaitkan ayat ini dengan walau sekiranya penduduk negeri itu iman dan takwa, seandainya penduduk negeri itu iman dan takwa, la fahtana barokah minas samawati war'ad, maka kami gerojok dari langit dan dari bumi, tentrem adem ayem alladzina amanu, jika orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang yang beriman, perlu kamu tahu bahwa hati itu tentrem adem hanya jika dengan zikir. Ingat, hanya dengan zikir hati itu menjadi tentram. Sing diwingi ilmune cik lagi maca konsep ya. Gitu. Wis zikir tapi panggah mumet kan ngono to. Jadi pada saat ini dikaitkan bahwa satu pembuktian jika manusia itu pada amanu wa takau, maka negara ini adem ayem dan akan diturunkan barokah dari langit dan barokah dari bumi, digerojok tiada henti. Ini kan memberikan satu sinyal kepada kita bisa bermakna hakikat, lapang dadanya guru dengan rezeki, kemudian hati ini menjadi tentram. Ini pada saat faktanya, karena kalimatnya adalah sekiranya penduduk negeri. Ini artinya kan sebuah komunitas. Padahal wong iman kan yang saya oke. Wong iman kan saya oke. Alumni pondok kan saya oke. Tapi kok saya tukaran. Kan menjadi berbalik kan. Piye sebenarnya? Seharusnya kita memuhasabah, mulai menganalisa, mulai mentafakuri. Oke, kita kembali. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hanya dengan zikir maka hati itu menjadi tentram. Ini kan informasi Quran. Yang dicari itu kan zikir maknanya adanya kehadiran Dia yang punya nama Allah di dalam dada.
keberadaan Dia. Dan siapa tidak memiliki zikir dan berpaling dari zikir, maka hidupnya akan sempit, hidupnya terjepit, walaupun tampak mripate itu ya mungkin blegedu, bisa jadi wa nasru yaumil qiyamati a'ma. Akan tetapi kegubel utang, kegubel debt collector, wis gak karu-karuan begitu ya. Karena hanya pencitraan dan seterusnya. Tapi yang jelas waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir, tidak memiliki zikir. Sekali lagi, zikir itu ingatan keberadaan Dia. Maka yang berfungsi hati sanubari, kehidupannya menjadi sempit, menjadi sesak, mudah panik, bingung, berada di dalam ketidakpastian. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, nek mati wuto, kan gitu. Itu kan sering kita. Jadi zikir itu memang orang mengatakan kan derajat yang tinggi, yang pertama diangkat Allah ke langit itu adalah al-khusyuk, zikir. Wa man yasha'an dzikri rahman, siapa yang berpaling dari zikir dan dari bentuk sayangnya Tuhan, maka setan akan bergelayut dan hidupnya akan dikerumuni oleh setan yang disebut qarin, maka akan bersahabat dengan setan. Ini di akhir-akhir. Jadi zikir gak bisa dijaga raga, zikir gak bisa diangan-angan, zikir gak bisa diprediksi, zikir gak bisa dirumuskan. Memang perkara bukan rumusan, zikir sudah ada rumusan dari Tuhan. Melalui yang hak wenang, zikir itu ini loh. Bukan kemudian kue menciptakan zikir dewi, majelis zikir moco diwaca iki dewi, enggak begitu. Zikir itu ada pakem sebagai hujatul mubin para utusan dan para pengganti atau yang hak wenang dan sah, bahwa zikir itu merupakan paket risalah. Zikir itu pakem ini loh. Adanya ilmu yang menjadikan hati itu supaya berfungsi mengenali Tuhannya. Kan itu. Bukan masalah wirid bacaan ini dan itu. Bukan masalah wa malahum bimin ilm. Mereka yang berwirid membuat rumusan-rumusan sendiri, apakah mereka disebut berzikir? Wong zikir itu paket tentang hujah. Dasar pijakan para nabi itu hujahnya adalah ilmu zikir. Jika tidak wa malahum bih min ilm, mereka sama sekali tidak berada di dalam sebuah ilmu yang akan menjadikan berzikir. Karena zikir itu jika dibuka tentang fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari Allah, maka akan ada ilmu menjadikan ingat kepada Tuhan. Maka dikatakan ya tabi'una iladun, saat tidak mengenal zikir, kecuali hanya definisinya, zikir itu konkret, ini loh zikir, maka sesungguhnya hanya ikut-ikutan prasangka. Dan segera begitu kita tutup ayat Al-Hadid 16. Ini nggak usah dibaca. Jadi di Hadid 16 itu hanya menyembah nama. Kehidupan yang ada itu sebagian besar hanya kita kan tidak ingin hanya beragama, hanya menyembah nama dan merumuskan sifat-sifat, formalitas sejarah, legenda dan budaya.
hanya berpedoman pada bacaan-bacaan, tapi tidak mengenal pelaku langsung. Perilakunya seperti orang-orang masa lalu, tapi tidak mengenal sendiri. Bagaimana akan mengenal Tuhannya? Orangnya saja nggak kenal karena masa lalu. Dan mereka cukup puas, merasa cukup hanya dengan teks-teks, bacaan-bacaan, sudah mengira telah makrifat. Maka ayat itu kan diungkap, belumkah datang waktunya, kan begitu. Belumkah datang alam yakni ladina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah wa manazala minal haq wala yakunu kalladina utul kitab min qabl. Fatola, sehingga terjadilah masa yang panjang akibat kamu hanya prasangka, merasa kamu telah benar di dalam kebenaran. Qabla fatola alaihim, sehingga terbentuk angan-anganmu itu kamu anggap sebagai kebenaran. Alaihim al-amadu faqasat qulubuhum, sehingga pada titik tertentu hatimu telah menjadi keras dan kamu merasa telah berada di dalam kebenaran, padahal kamu enggak mengenal apapun tentang kebenaran kecuali hanya prasangka kebenaran. Wa katsir min fasikun, kan gitu. Wa katsir minhum fasikun. Belum saatnya kah? Sudah ribuan tahun. Kan ini kan Nabi Muhammad pada saat orang-orang, mohon maaf, orang-orang Yahudi itu merasa telah beragama dan mereka mulai kebingungan, mulai judek, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nabi Isa, beragamanya mengikuti Nabi Isa dan beragamanya mengikuti Nabi Musa yang telah ratusan tahun sebelumnya. Mereka kebingungan, mereka judek, kok tidak menemukan ketentraman, tidak menemukan kedamaian, padahal sudah berkonsep, sudah bertekstual, sudah berkonseptual, sudah membuat rumusan tentang agama, dan banyak buku-buku, bahkan sampai pada titik tertentu mereka menghafalnya. Tidak sekedar membaca, tapi menghafalnya, sudah dihafal, tapi ternyata tetap bingung, tetap judek. Saat tidak menghafal, hanya membaca konsep, akhirnya ditingkatkan. Ini apa kira-kira tentrem, akhirnya dirumuskan. Hafalan engkau lah iso tentrem, kan begitu. Terulang lagi tuh, begitu gitu loh. Alam yakni ladina amanu ahtasya'a qulubuhum li dzikrillah. Belum saatnya kah kalian untuk mengetahui pasti apa itu zikir, bagaimana cara zikir? Maka fas'alu ala zikir, carilah ilmu yang menunjukkan zikir dari seseorang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kenapa kamu heran ada ilmu zikir melalui seseorang di antara kamu sendiri, kan begitu. Fatola. Ya, ini kan ayat lanjutannya. Awa ajibtum ansya'akum dzikr. Kan itu. Ngopo kowe kok kaget, ngopo kowe kok heran, ngopo kowe kok enggak percaya gitu. Awa ajibtum, kowe kok heran sih? Kowe kok nggumun? Kowe kok gak percaya bahwa ja'akum eneke zikir kami datangkan ada di antara kamu sendiri min rabbikum dari Tuhanmu ala rajul dari di antara seseorang yang ada di antara kamu sendiri yang menunjukkan bagaimana berzikir itu, zikir yang benar dan dibenarkan. Liyudzakirakum,
supaya kamu itu hidup hati nurani kamu, supaya kamu itu punya tujuan di dunia ini, menjadi tahu untuk apa kamu di dunia ini. La'alakum turhamun, sehingga kamu berada di dalam rahmat, sehingga kamu berada di dalam barokah, sehingga kamu berada di dalam anugerahnya Allah, rahmatnya Allah. Tapi kenapa kamu bingung sehingga kamu membuat konsep-konsep, bahkan menokohkan seseorang supaya kamu anggap sebagai pensolusi zikir. Nah, kira begitu. Ini berkaitan dengan ayat-ayat zikir semua. Jamarakallah, itu karena intinya adalah masalah kekuatan kita menjadi dasar pijakan adalah ma'rifah, adalah zikir. Nanti berkembang menjadi sebuah aplikasi realisasi kehidupan di program-program yang lain yang akan menyusul. Kalau ilmu lan laku lakon pitukone wis titiwanci cucuk, terangkat pemahaman semuanya proses kok, semuanya proses. Bapak Ibu yang berbahagia, itu kita berbicara tentang zikir. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, ya, dan mendapatkan bir-biran bekah pangestu gerwasito. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.